Ya udah buat kalian yang nggak sempat nonton, gue bakal up lagi videonya. Cuman banyak bagian yang gue cut ya. Kadang gue heran sama TikTok. Dia takutkah sama bapaknya Egi sampai video gue di take down? Please deh TikTok ya, gue cuman bicara keadilan di sini. Jadi jangan dihapus lagi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi atau mau mereaction tentang kasus pembunuhannya si Vina, yang mana video kali ini saya mendapatkan dari akun TikTok @provokator milenial, dan tadi saya sudah komen di situ minta izin, dan Mbak ya, mohon maaf Mbak, saya angkat di YouTube dan mohon izin apabila si Mbaknya tidak berkenan, mohon kirim masukan lewat email atau komentar, akan saya hapus ya Mbak ya. Dan sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go! Video gue yang up kasusnya Vina Cirebon itu langsung di take down dan dihapus TikTok. Padahal udah tembus 1 juta views dalam waktu 1 hari. Ya udah buat kalian yang nggak sempat nonton, gue bakal up lagi videonya. Cuman banyak bagian yang gue cut ya. Kadang gue heran sama TikTok. Dia takutkah sama bapaknya Egi sampai video gue di take down? Please deh TikTok ya, gue cuman bicara keadilan di sini. Jadi jangan dihapus lagi videonya. Kasus Vina baru terkuak dan diusut lagi saat ini. No viral, no justice. Harus viral dulu dan difilmkan dulu, baru di-up ke media. Membuktikan betapa pintarnya penegak hukum negeri ini. Betapa becusnya kerja mereka. Betapa jinaknya seseorang kalau udah disuap dengan uang. Betapa takutnya semua orang dengan penguasa. Ini saya bicara tentang keadilan. Ia nggak akan pernah tegak. Karena apa yang kalian harapin dari penegak hukum tamatan SMA di training 6 bulan dan disuruh jadi penegak hukum dan keadilan? Nothing. Hukum kan dibuat untuk orang miskin dan orang lemah. Ladu Konohama emang gitu, gampang disuap. Ini saya nggak ngomongin polisi loh. Kalau polisi di Indonesia mah bersih, alhamdulillah. Makanya aman tinggal di Indonesia. Profesional lagi kerjanya. Dan terpercaya. Sampai-sampai kasusnya mentutup aja. Karena pelakunya anak pejabat dan kepala suku bangsa ini. Identitas pelaku bisa lenyap gitu aja. Gampang kan? Sehat-sehat ya orang berkuasa. Bahkan salah satu korban yang bernama Eki, yang bapaknya jelas polisi aja, sampai bungkam dan gak bisa mengusut kasus anaknya sendiri. Bayangin, udah kebayangkan melindungi anaknya, entah dengan ancaman dan teror. Harus sekelas Hotman Paris dulu turun gunung buat mengusut kasus ini. Dan keberanian sutradara dalam pembuatan film ini. Salut sih. Padahal dari pelaku yang udah tertangkap aja dan saksi kunci hidup yang bernama Linda, udah mudah diusut kok kasusnya. Kadang gue lebih percaya kekuatan netizen Indonesia dalam mengusut fakta, dan ini melebihi intel di negeri Konoha ini. Dan buat netizen, jangan mau opini kalian digiring. Budayakan membaca dan menggali lebih dalam kasusnya sebelum kalian ungkap fakta, karena pelaku bisa seolah-olah menjadi korban dan membeberkan bukti palsu. Gue lebih percaya jejak digital sih, karena dari banyaknya orang yang speak up tentang kasus ini, salah satu akun yang gue percaya dalam menganalisa itu yang ini. Izin ya kak, gue udah baca semua karya tulisnya. Dan budayakan membaca dari awal. Gue up video ini karena gue sebagai perempuan. Dan mendengar kasusnya aja, gue udah gak tega. Apalagi nonton filmnya. Jujur gue gak sanggup. Dan gue udah lemes duluan. Karena tindakannya melampaui dari. Gue harus atur emosional gue dulu untuk ngumpulin tenaga buat buka suara. Sebenarnya asal kalian tahu, bukan pelakunya yang pintar. Bukan. Karena identitasnya udah diketahui banyak orang. Sebenarnya kalau polisi mau nangkap, bisa. Cuman ya kagak berani. Polisi kan kayak kucing, cuma berani sama tikus. Ya kali nangkap. Ini kan polisi Konoha. Tahu sendiri kan kredibilitasnya sebagus apa. Udah ancur. Ini yang ngomong bukan gua, tapi fakta. Berapa banyak kasus yang akhirnya tenggelam dan ditutup gitu aja. Tugas polisi kayaknya cuma mencatat dan mengkoleksi kasus-kasus yang ada. Dan dibenamkan bertahun-tahun lamanya. Berapa banyak orang lemah yang gak dapat keadilan. Gue gak bisa bayangin tekanan yang dihadapi pihak yang diancam ini seperti apa. Sampai bisu dan gak bisa bicara. Sampai harus pindah kota segala dan ganti identitas bahkan. Buat lu ya Egi dan 2 orang lainnya, kalau ketemu gue sekalipun dekingan lo Bapak Menteri dan Bupati, gue bahkan gak takut demi membela harga diri. Kalau penegak hukumnya aja begini ya jangan salahkan. Banyak orang yang akhirnya memakai hukum rimba.
Gue yakin hidup lo meskipun bebas selama 8 tahun ini. Gak tenang kan lo? Gara dosa lo sendiri. Udahlah, serahin diri aja ke polisi. Sekalipun dihukum mati. Itu emang pantas buat lo. Daripada hidup gak guna. Seenggaknya dengan lo mengakui diri, itu menunjukkan lo punya mental laki-laki. Ya, gue lupa kalau laki-laki, tapi anak manja yang butuh perlindungan mama papa. Gimana kabar bapak lo, sehat? Kalau gue jadi bapak lo, gue sendiri yang turun tangan antarin lo ke penjara. Gak guna jabatan tinggi punya anak kayak binatang. Setelah kasusnya kebongkar, gue harap yang melindungi tersangka dikenakan hukuman juga. 8 tahun loh, bukan waktu yang sebentar. Indah banget hidup kalian menghirup udara bebas, tapi gue percaya keadilan Tuhan sih. Kalau udah Tuhan yang turun tangan, udah deh gigit jari lo semua. Karena hukum Allah itu jauh lebih pedih. Buat netizen, kawal terus kasusnya sampai selesai. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita bergerak karena rasa, karena empati, dan kepedulian kita sebagai sesama manusia. Sekalipun kita nggak dibayar, tapi keadilan harus didapat oleh korban. Ya, kita kirim Al-Fatihah untuk Vina, semoga keluarganya kuat dan dapat keadilan seadil-adilnya. Share video ini. Kita bikin konferensi pers ini untuk menentukan sikap keluarga. Ya, harusnya Polda harus menerangkan bahwa 5 dari terpidana itu membantah, tidak mengakui Peggy sebagai pelaku. Ya, dan yang 2 fiktif ini semua berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada, cara memerkosanya ada, mobil motornya ada, cara mukulnya diuraikan di sini. Ya, masalahnya dan juga si pelaku ini, si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu loh. Ya. Jadi itu ya teman-teman, komentar-komentar yang sangat kritis dan optimis, karena di sini ya ini kata si mbaknya ini punya video mbak ini akun yang kedua, yang mana yang akun yang pertama itu sempat dihapus oleh TikTok katanya ya, dan ini membuat video kedua, dan video yang sudah dihapus oleh TikTok itu di-up lagi di channel provokator milenial ini ya, yang isinya di situ idealis, kritis, dan optimis. Keren banget sih mbaknya ya, mantap, tetap maju terus mbak, pantang mundur. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat mbaknya, kalau memang video di up ke YouTube ini mbak tidak berkenan, mohon komen ya, akan saya hapus nanti videonya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.